sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Syekhina Ibnu Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hadfi ma'nahu yadih. Wa hadfa ma minhu ta'ajjabta, dan membuang lafaz, membuang sesuatu, minhu yang darinya, ma dari sesuatu tadi, ta'ajjabta engkau kagum, istabih perbolehkanlah olehmu. Asalnya wastabih hadfa ma ta'ajjabta minhu, dan perbolehkanlah membuang sesuatu yang engkau kagumi, maksudnya lafaz yang engkau kagumi, dengan catatan in kana indal hadfi, jika ada indal hadfi ketika dibuang, jika ada apa maknahu, maknanya ma ta'ajjabta minhu, maknanya sesuatu tadi, yadihu itu jelas, yadihu itu jelas apa maknanya. Fi'il ta'ajjub dengan sigotnya ada dua macam sigot, ada dua macam bentuk. Yang pertama ma'af'alah, kemudian setelahnya ada isim dibaca nasab. Ma-ahsana Zaidan, alangkah bagusnya Zaid. Ma-ajmala Fatimata, alangkah cantiknya Fatimah. Atau dengan wazan yang satunya, wazan af'il bi, wazan af'il kemudian diikuti dengan huruf jarba. Nah kemudian majrurnya ini nanti jadi muta'ajjab min. Ahsin bi Zaidin, alangkah baiknya Zaid misalnya. Ajmil bi Fatimata, alangkah cantiknya Fatimah. Lafaz Zaid dan lafaz Fatimah ini namanya muta'ajjab min, muta'ajjab minhu. Muta'ajjab minhu itu adalah sesuatu yang dikagumi oleh orang yang mengucapkan. Muta'ajjab minhu ini boleh dibuang apabila saat dibuang maknanya itu jelas. Saat dibuang ini tidak menimbulkan kerancuan atau tidak menimbulkan kesamaran untuk orang yang mendengarkannya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan membuang muta'ajjab minhu. Jadi kalau kita tulis muradnya di situ, apabila ada sigot ta'ajjub, apabila ada sigot ta'ajjub, maka muta'ajjab minhunya boleh dibuang. Maka muta'ajjab minhunya boleh dibuang jika tidak menimbulkan kerancuan. Jika tidak menimbulkan kerancuan.
In kana indal hadfi ma'nahu yadih, itu maksudnya jika tidak menimbulkan kerancuan. Di Al-Quran itu ada contohnya. Asmi bihim wa absir. Asmi bihim wa absir. Itu bukan artinya perdengarkanlah dengan mereka, bukan. Asmi bihim wa absir. Itu artinya alangkah mereka mendengar, bisa mendengar itu. Wa absir, dan alangkah mereka bisa melihat. Jadi kagum bahwa mereka yang dimaksud di sini, orang-orang yang dimaksud di sini dalam ayat ini benar-benar melihat, sebenarnya benar-benar melihat dan juga benar-benar mendengar. Asmi bihim wa absir. Absir di sini juga sigot ta'ajub. Cuma mutajab minhunya dibuang. Kalau yang bentuknya af'il bi, maka yang dibuang sekaligus huruf jarnya. Tidak bisa kita membuang mutajab minhunya, huruf jarnya nggak dibuang, nggak bisa. Asal dari ayat asmi bihim wa absir, para mufassir menyebutkan asmi bihim wa absir itu asalnya asmi bihim wa absir bihim. Alangkah mereka mendengar itu dan juga melihat itu. Asmi bihim wa absir bihim, asalnya ada bihim. Jika memang maknanya tidak rancu, tetap jelas, dibuang, mutajab min boleh, diperbolehkan. Ada contoh syair di situ. Ara umma amrin dam'uha qad tahaddara bukaan ala amrin wa ma kana asbara. Ara umma amrin dam'uha qad tahaddara. Aku melihat ibunya Amar, air matanya itu jatuh. Bukaan ala amrin, karena menangisi Amar. Wa ma kana asbaro. Ini kananya kana ziyadah. Kana itu boleh ditambah antara ma dengan fi'il ta'jibnya boleh. Wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Di bab kana itu kita udah belajar bahwa kana itu ada yang namanya kana zaidah. Kalau kana zaidah ya nggak ngamal. Jadi nggak punya isim dan juga nggak punya khobar. Dia hanya berlaku sebagai tambahan, biasanya untuk menguatkan makna. Selain untuk menguatkan makna, biasanya untuk menyesuaikan wazannya syair, baharnya. Wama kana asbaro, ini asalnya wama asbaro. Wama asbaro. Aku melihat ibunya Amar, air matanya jatuh, air matanya tumpah karena menangisi Amar. Wama asbaro, ai wama asbaro umma amrin. Asalnya begitu. Wama asbaro umma amrin, alangkah sabarnya ibunya si Amar. Dibuang itu, dibuang mutajab minhunya, yaitu umma amr. Boleh gak dibuang? Boleh, karena kita sudah tahu dan sudah maksud di sini, kita udah mafhum, udah paham bahwa yang dimaksud alangkah sabarnya ya ibunya Amar, karena memang lagi jelasin ibunya Amar yang air matanya jatuh menangisi Amar. Wa ma kana asbaro ai wa ma kana asbaro umma amrin. Dibuang mutajab minhunya, yaitu umma amr, ibunya Amar. Kemudian ada lagi fadzalika in yalqal maniyanah maniyata yalqaha hamidan wa iyastagni yauman fa'ajdiri. Fa'ajdir asalnya. Kemudian diharokati kasrah untuk menyesuaikan bahar. Fadzalika in yalqal maniyata yalqaha hamidan wa iyastagni yauman fa'ajdiri. Dan itu jika memang dia melemparkan angan-angannya, maka dia akan lemparkan secara baik. Wa yastagni yauman, dan apabila dia sudah merasa cukup pada suatu hari, fa'ajdir, maka alangkah pantasnya itu. Maksudnya fa'ajdir di sini, fa'ajdir bihi, alangkah pantasnya dia, orang yang dimaksud yalqa di sini adalah huwa, di sini yang ada di domir, yang ada di sebagai fa'il dalam fi'il yalqa. Ai fa'ajdir bihi asalnya. Fa'ajdir bihi, dibuang mutajab minhunya, yaitu ba majrur, huruf jar, dan dengan majrurnya yaitu domir ha yang kembali kepada fa'il yang ada di yalqa. Fadzalika in yalqal maniyata yalqaha hamidan wa iyastagni yauman fa'ajdiri, asalnya fa'ajdir bihi. Ya, itu beberapa contoh tentang muta'ajjab minhu yang dibuang. Nah, kalau tidak jelas andai dibuang,
itu justru menimbulkan satu salah pahaman, malah makin rancu, makin samar, nggak jelas maknanya apa, nggak boleh. Tiba-tiba ma ahsana kita buang gitu aja nggak boleh. Ma ahsana nggak boleh. Kalau maksud kita ma ahsana Zaidan, kecuali memang sudah bisa kita pahami. Andai itu dibuang, sudah bisa kita pahami. Contoh misalnya, kita sebelumnya udah ada omongan, udah ada pembicaraan tentang Zaid, bahwa Zaid itu akhlaknya bagus, bahwa Zaid itu memang orang alim, bahwa Zaid itu orang yang bakti sama orang tua. Karena Zaidun misalnya hasanal khuluqi wa yuhsinu walidaih wa ma ahsan, misalnya seperti itu, wa ma ahsana, dibuang seperti itu, dan kita tahu yang dimaksud adalah Zaid, boleh, karena memang yang dimaksud tidak lain adalah Zaid yang sudah kita omongin sebelumnya. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ma ahsana kita buang, nggak boleh. Fa ahsin atau ahsin kita buang, maksudnya apa ahsin? Karena kalau dibuang itu nanti berlakunya bukan sigot ta'ajub lagi, berlakunya kayak fi'il biasa. Kalau menimbulkan kerancuan maka jadinya fa ahsana jadi fi'il madhi. Artinya bukan alangkah bagusnya, artinya dia berbuat baik, berbuat ihsan. Ahsin, engkau berbuat baiklah, jadi fi'il amar. Jadi syaratnya di sini boleh dibuang mutajab minhu itu bila dibuang kalau tidak menimbulkan kerancuan. Boleh dibuang kalau memang masih tetap jelas maknanya atau maksud dari omongannya. Wa fi kilal fi'laini kidman lazima man utasarrufin bihukmin khutima wa fi kilal fi'laini kidman lazima, dan dalam dua fi'il tersebut, dalam dua fi'il sigot ta'ajub kidman yang telah lalu, lazima wajiblah apa man utasarrufin mencegah tasarruf, bihukmin khutima mencegah pengamalan, bihukmin hutima, bihukmin dengan hukum hutima yang diwajibkan. Nah, muradnya dulu. Apabila ada fi'il ta'ajub dengan wazan ma'af'ala ataupun dengan wazan af'il bi, apabila ada fi'il ta'ajub dengan wazan ma'af'ala atau wazan af'il bi, maka semuanya berlaku ghair mutasarrif. Maka semuanya berlaku ghair mutasarrif. Nah, ghair mutasarrif di sini artinya mirip-mirip dengan jamid. Mirip-mirip dengan isim, mirip-mirip dengan fi'il jamid. Jadi memang nggak bisa ditasrif, nggak bisa kita mengucapkan ma ahsanta misalnya gitu, nggak bisa. Atau kita mengucapkan ma ahsanu Zaidan, nggak bisa kita ucapkan. Kalau buat perempuan misalnya ma ahsanti, nggak bisa. Jadi selamanya ghair mutasarrif, artinya dia mirip-mirip dengan isim jamid. Begitu juga mirip-mirip dengan fi'il jamid. Begitu juga wazan af'il bi, si fi'il sigot ta'ajubiyah yang sigotnya af'il bi ini juga ghair mutasarrif, tidak bisa tasrif. Jadi nggak bisa kita ajmil, ajmili, ajmila, nggak bisa kita tasrif. Ahsin, ahsina, ahsinu, ahsini, ahsina, ahsinna, nggak bisa. Tetap selamanya ya wazannya seperti itu, selamanya wazannya ma'af'ala atau af'il bi. Ini yang dimaksud dengan man utasarruf. Dicegah tasarruf itu maksudnya ghair mutasarrif, tidak bisa ditasrifkan.
Dan ini berlaku wajib tanpa khilaf. Artinya baik menurut ahli Nahwu Basrah maupun Kufah, baik menurut imam-imam, ya satu imam dengan imam yang lainnya, Imam Sibawayh misalnya dengan imam yang lainnya tetap sama. Namanya sigot ta'ajubiyah ya cuma dua itu. Af'ala dengan af'il bi, dan dua-duanya berlaku ghair mutasarrif, tidak bisa ditasrif. Wasughuma min dhi thalathin surrifa qabili fadlin tamma ghaira dintifa wa ghairi wasfin yudahi ashhala wa ghairi salikin sabila fu'ila. Wasughuma min dhi thalathin, dan bentuklah olehmu akan dua fi'lain, kilal fi'laini tadi. Min dhi thalathin, dari fi'il thulathi surrifa yang mutasarrif, qabili fadlin yang menerima tambahan, tamma yang sempurna, ghairi dhintifa selain yang dinafikan, wa ghairi dhi wasfin, dan juga selain yang memiliki sifat yudahi ashala, sifat yang menyerupai ashala, wa ghairi salikin sabila fu'ila, wa ghairi salikin, dan selain yang mengikuti atau yang menjalani sabila fu'ila akan wazan fu'ila. Ada beberapa syarat di sini untuk membuat fiil tajub atau sigot tajub. Fiil tajub itu harus dibuat dari fiil yang 3 huruf. Wasughuma min dhi thalathin, harus dibuat dari 3 huruf. Kalau kita ketemu misalnya ada lafadznya itu memang asalnya rubai, seperti dahroja misalnya, maka dia tidak bisa dibuat menjadi sigot ta'jubiyah. Jadi harus melalui fiil yang memang asalnya dari fiil thulathi. Nah, kalau kita ketemunya memang thulathi mazid, ya tinggal dikurangin aja. Tinggal dikurangin dan kita jadikan thulathi mujarrad lagi. Contoh misalnya ada fiil yang intolako misalnya, ya. Intolako itu ketemu sulasinya, intolako ala wazni in fa'ala, berarti sulasinya apa? Tolako. Nah, kalau sudah ketemu sulasinya, maka jadikan wazan salah satunya, jadikan salah satu dari 2 wazan yang disediakan. Boleh ma atlaqo, boleh atliq bi, jadinya seperti itu. Ini maksud dari syarat yang pertama, wasughuma min dhi thalathin. Syarat yang kedua, fi'il ta'jub itu harus melalui surrifa, harus dibuat dari fi'il mutasarrif. Tidak boleh dibuat dari fi'il jamid. Fi'il jamid itu seperti ni'ma, bi'sa, laisa, itu fi'il. Ni'ma, bi'sa, laisa itu fi'il. Tapi dia fi'ilnya fi'il jamid dan gak bisa ditasrif. Kemudian yang ada di ini akhwatnya inna seperti apa sih? Bukan kana. Asa misalnya, asa itu termasuk fi'il jamid yang nggak bisa ditasrif. Laisa tadi udah laisa, ni'ma, bisa itu fi'il jamid. Nah, kalau fi'il jamid nggak bisa dibuat sigot tajubiyah. Dari bisa misalnya, bisa kan artinya buruk, alangkah buruk, nggak bisa kita ma'ab asa misalnya, atau ab isbi, nggak bisa. Nikma itu sebaik-baiknya, nggak bisa kita buat ma'an ama, maksudnya alangkah baiknya, nggak bisa. Harus pakai lafadz lain, bukan dari lafadz yang berasal fi'il jamid, bukan. Kemudian syarat yang ketiga, qabili fadlin. Qabili fadlin. Isim itu kalau kita pocil-pocil begitu tuh, kalau kita potong-potong. Wasughuma min dhi thalathin, 1, kemudian surrifa harus mutasarrif. Qabili fadlin. Qabili fadlin ini harus menerima
kelebihan atau menerima perbandingan. Harus menerima perbandingan di mana satu dengan yang lainnya pasti itu ada selisih. Selisih yang dimaksud di sini kacek kalau bahasa Jawa. Apa? Jadi selisih di sini ada yang unggul apa ada yang bawah gitu. Bukan selisih berantem, bukan. Beda pilihan, bukan. Selisih yang dimaksud di sini ada keunggulan satu dengan yang lainnya. Jadi ada gap atau ada perselisihan tadi mufadalah. Di fadlin di sini maksudnya menerima kualitas atau menerima satu yang sifatnya itu unggul dan satu yang lainnya tidak. Seperti bagus itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang bagus banget, ada yang sedang, ada yang bagusnya biasa aja. Jelek juga begitu, jelek juga bertingkat-tingkat. Ada yang jelek banget, ada yang sedang, ada yang jeleknya biasa aja. Namanya ini di fadlin, bisa punya selisih atau punya gap atau derajat lah. Ada derajatnya masing-masing. Kalau yang tidak ada derajatnya nggak bisa dibuat sigot ta'ajjub. Contoh fiil yang nggak bisa dibuat sigot ta'ajjub. Mata, mati. Emang ada yang lebih mati sama yang matinya sedengan? Kan nggak ada. Mati yang mati banget, dia mati banget ini. Maksudnya bang, ya duluan matinya ya kagak begitu. Nggak bisa. Terus apalagi? Mata ya mutu fania yafna. Duduk juga nggak bisa kan, duduk alangkah Duduknya nggak bisa kan? Kayaknya ada unsur sifat saja. Kalau ya nanti ada unsur sifat, memang. Ini yang goiri diwasfin yudoi asyala itu harus berupa sifat, harus ada unsur sifat memang. Nanti di bagian berikutnya. Nah yang fiil-fiil yang punya maknanya itu tidak ada gradasinya, nggak ada grade-nya, peringkat-peringkatnya, maka nggak bisa dibuat sigot ta'ajjub. Ma'amwata Zaidan, alangkah matinya Zaid, nggak bisa. Atau fania yafna, fana, alangkah fananya. Atau afni bi amrin, alangkah fananya Amar, nggak bisa. Atau afni bi dunyan, alangkah fananya dunia, nggak bisa. Ini maksud dari qabil fadlin. Tamma di sini yang dimaksud dengan tamma ini harus fiil-fiil yang memang bukan fiil-fiil yang nakis seperti fiil nawasikh. Karena itu namanya fiil nakis. Karena dia butuh isim dan butuh khobarnya. Laisa malah ilatnya dua. Itu penyakitnya dua. Ya dia jamid juga. Dia juga punya fa'il dan juga punya isim dan juga punya khobar. Harus punya isim, punya khobar. Dia harus fiil-fiil tam. Gak boleh fiil-fiil nakis yang jadi akhwatnya kana, akhwatnya inna, gak bisa. Kemudian ghairi dintifa. Ghairi dintifa di sini tidak dinafikan. Contohnya misalnya kalau kita menyebutkan ma darabtu Zaidan. Ada orang bilang, saya nggak mukul Zaid. Nah, kemudian kita pengen mengungkapkan benar alangkah tidak memukulnya engkau. Nah, itu nggak bisa udah. Jadi yang nafi nggak bisa. Yang dinafikan itu tidak bisa dijadikan sigot ta'ajjub. Wa ghairi diwasfin yudhi asyhala. Ini isim sifat isim sifat itu juga jadi pertimbangan dalam membuat fi'il ta'ajjub. Dengan kata lain, fi'il ta'ajjub itu memang harus berupa isim sifat. Nanti kan dia ikutnya jadi sifat. Tapi tidak boleh dari isim sifat yang wazannya itu wazan af'ala. Kalau wazannya sudah wazan af'ala, maka tidak bisa dijadikan sigot ta'ajjub. Ada fiil-fiil yang wazannya af'ala, paling banyak itu di warna. Hitam apa hitam? Aswad. Putih, abyad. Wazannya udah af'al soalnya. Biru, ahmar. Akhdar, hijau. Kuning,
kuning, asfal. asfar, biru azraq, merah ahmar. Nah itu yang sudah wazannya seperti itu nggak bisa. Alangkah merahnya bibirmu, ma ahmara syafata, nggak bisa, karena memang sudah seperti itu. Wazannya wazan isim sifat yang wazannya tidak boleh wazan afala. Wa ghairi salikin sabila fu'ila. Ini maksud syarat yang berikutnya, syarat yang terakhir nih. Ya. Tidak berupa fiil majhul. Fu'ila itu fiil majhul. Kita kenal ada fiil maklum, ada fiil majhul. Kalau fiil majhul, maka tidak boleh dijadikan sigat ta'ajub. Ada berita misalnya, beritanya itu duriba Zaidun, Zaid dipukulin. Duriba Zaidun. Nah, terus kita pengen mengungkapkan alangkah dipukulnya Zaid, nggak bisa. Ma adroba Zaidan, nggak bisa. Jadi 1, 2, 3, 4, 7 ya, ada 7 syarat ya. Ada 7 syarat. Jadi muradnya apabila ada sigot ta'ajub, maka harus dibuat dari fiil yang memenuhi syarat 7 berikut. Harus dibuat dari fiil yang memenuhi syarat 7 berikut. Apabila ada sigot ta'ajub, maka harus dibuat dari fiil yang memenuhi syarat 7 berikut. 1. Fiil tsulasi. 2. Fiil mutasarrif. 2. Fiil mutasarrif dalam kurung bukan fiil jamid. Jamid apa jamid? Jamid. Bukan fiil jamid. 3. Punya makna mufadalah atau punya makna bertingkat-tingkat. Punya makna mufadalah atau punya makna bertingkat, berjenjang. 4. Berupa fiil tam. 4. Berupa fiil tam, bukan seperti fiil kana. Bukan seperti kana. Berupa fiil tam, bukan seperti kana. 5. Bukan fiil yang dinafikan. 6. Bukan fiil yang memiliki isim sifat. Bukan fiil yang memiliki isim sifat dengan wazan af'ala. Bukan fiil yang memiliki isim sifat dengan wazan af'ala. 7. Bukan fiil majhul. Bukan fiil majhul. Wallahu a'lam bishawab.